Hello Sobat Tojeki. Mungkin kalian inget banget kalau kalian follow Laknat Tojeki dari awal, kalau kita punya video yang super duper viral dulu yang berjudul Mobil Cina Mati Terbengkalai. Videonya sebelah sini. Waktu itu ZNA sukses. Tapi sekarang kita sepertinya punya chapter 2-nya ya. Ya kenapa? Karena kita menemukan sebuah mobil China yang mati terbengkalai juga. Tapi untungnya yang kali ini itu dia dapat kesempatan kedua. Iya, gimana ceritanya? Karena kisahnya menarik banget. Ntar kita jelasin semuanya. Ini adalah mobilnya, sebuah Zotye 2008. Mobil yang sangat menarik sekali sejarahnya karena mobil ini punya beberapa kesamaan juga dengan contohnya Daihatsu Terios lawas atau Daihatsu Taruna gitu ya. Ada Pero 2 juga. Jadi sebenarnya mobil ini sangat menarik. Gimana mobil ini bisa berakhir di Indonesia? Dan kayak gimana sih kondisinya sekarang yang jadi salah satu mobil China terlangka yang ada di Indonesia saat ini? Yuk kalau gitu kita kupas luar dan dalam Zotye 2008. Mobil Cina Mati Terbengkalai Jilid 2. Iya, well, kalau kita bikin judul seperti itu sepertinya appropriate ya. Kenapa? Karena dulu di Laknat tuh salah satu konten kita yang cukup booming yang pertama adalah pada saat kita mereview mobil Cina Mati Terbengkalai di bilangan Alam Sutra, yaitu ZNA Sukse. Kalian kalau belum nonton videonya sih kebangetan ya. Videonya di bagian sini. Nah, kali ini kita nemuin lagi nih satu mobil China lagi nih yang juga agak mati terbengkalai, tapi untungnya dia masih berguna hingga saat ini. Iya, mobilnya adalah yang satu ini. Mungkin kalau lihat di belakang tuh kayak, mobil Cina apaan? Ini kan Taruna gitu ya. Tunggu dulu. Ini bukanlah Daihatsu Taruna, melainkan ini adalah Zotye. Lebih tepatnya, Zotye 2008. Atau yang di market ekspor itu dikenal sebagai Zotye Nomad atau Zotye Hunter. Nah, kita juga bingung nih. Kenapa Zotye 2008 ini bisa berakhir di Indonesia? Karena nggak ada, dari dulu tuh kayak nggak pernah ada wacana atau ada desas-desus bahwa Zotye itu akan berjualan di sini gitu ya. Kalau kita melihat manufaktur China yang lain seperti contohnya Chery dulu kan pernah berjualan, Geely dulu pernah berjualan gitu ya. Zotye sejak kapan gitu kan? Nah, jadi ini adalah sebuah spesies langka yang sangat unik dan menurut kita wajib dilestarikan. Dan untungnya mobil yang satu ini dilestarikan. Kenapa? Karena mobil ini menjadi mobil displaynya bengkel body repair dan cat dibeli bilangan dan mogot yaitu Subur Auto. Nah, makanya kalian bisa lihat panel bodinya ini semua dicat dengan warna yang berbeda agar mobil ini bisa menjadi contoh. Kalau misalnya kalian pengen ngecat warna apa, warna kuning, warna silver atau warna merah, bisa melihat mobil ini sebagai contohnya sekaligus jadi contoh juga untuk bukti hasil kerja mereka. Karena mobil ini di-display di luar bengkel dalam keadaan gak dibungkus ya. Jadi kena hujan, kena panas, dan kena cuaca berhari-hari. Karena mereka menjamin hasil pengerjaan mereka itu seperti mobil baru dan garansi 3 tahun. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Subur Auto, kalian bisa cek Instagramnya sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini kalau kalian pengen tertarik untuk melakukan body repair atau pengecatan untuk mobil kalian. Nah, kembali ke Zotye ini juga sejarahnya menarik nih. Dia mirip dengan Taruna itu bukan karena alasan. Kenapa? Karena memang ada DNA Tarunanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejarahnya adalah Zotye itu kan private owned car company dari China, ya kan, dari China gitu. Terkenal dengan kopian Porsche macan mereka yang ini gitu yang sangat kontroversial. Nah, dulu pertama kali si Zotye 2008 ini sebenarnya itu keluar di tahun 2005 ya. Tapi entah kenapa namanya 2008 karena in honor of Beijing Summer Olympic tahun 2008. Mobil ini itu kenapa bisa mirip dengan Daihatsu Taruna? Karena memang Zotye membeli mesin cetak Daihatsu Taruna dari Jepang untuk bikin mobil ini. Jadi beneran
part dan mesin cetaknya itu sama dengan yang digunakan oleh Daihatsu Taruna, Daihatsu Terios lebih tepatnya ya. Terios generasi pertama yang J100. Kalau Taruna itu kodenya F500 yang kita kenal di sini. Cuman ini seperti Taruna yang short wheelbase karena memang dia lebih pendek dibandingkan kebanyakan Taruna yang ada di Indonesia. Tapi anehnya, mobil ini kan sempat diekspor dari China ke beberapa market. Sempat diekspor juga ke Chile, sempat diekspor juga ke Jerman, sempat bahkan diassembly juga di India, dan juga dijual di South Africa. Tapi tidak ada Indonesia. Iya, jadi balik lagi. Kok bisa nih mobil ada di sini gitu kan? Gimana caranya? Apakah ngimpor sendiri? Kalaupun ngimpor sendiri, apa yang ada di benak orang yang pertama kali ngimpor mobil ini? Kan kalian nggak mungkin bangun jam 3 pagi, terus tiba-tiba, gue pengen beli Zote. Pengen beli Zote, pokoknya mobil gue besok harus Zote. Terus akhirnya ke EU, bilang gue pengen Zote 2008. Itu hal yang cukup gila. Tapi apapun alasannya, mobil ini sekarang ada di sini. Bahkan meongnya pun sangat penasaran karena mobil ini sangat unik. Nah, sekarang kita akan bahas eksterior dan interiornya yang walaupun mobil ini sekarang tentunya udah nggak jalan ya. Jadi hanya display car aja. Tapi kita akan kasih lihat kalian kondisinya gimana dan seperti apa detailnya. Oke, bahas eksterior yang mulai dari belakang seperti biasa. Di belakang sini, ini memang plek-ketiplek dengan Daihatsu Terios generasi pertama yang kodenya J100 atau Taruna F500. Cuman uniknya, Terios atau Taruna atau Daihatsu generasi pertama itu kan berhenti diproduksi itu tahun 97. Sedangkan pertama kali si Zote 2008 ini itu baru diproduksi di tahun 2005. Jadi mesin yang bikin Terios itu sudah terbengkalai 5 tahun dibeli oleh Zote untuk bikin mobil ini. Tapi ketika mobil ini keluar, Terios itu udah masuk ke generasi kedua. Jadi Daihatsu juga kayak, yaudah ambil mesin kita ambil. Udah gak kita pakai juga, ngejogrok di gudang kali ya, debuan gitu kan. Yaudah ambil lah akhirnya. Jadilah seperti ini. Nah dari bagian atas, kita suka karena kacanya tuh kayak melengkung ya. Nggak kayak kebanyakan kaca mobil yang lurus di sini aja. Dan dia punya taillights di bagian pilar yang menjulang sampai ke bawah sini. Taruna Terios banget. Termasuk di bagian belakang juga ada ban serep karena ban serepnya tidak dimount di kolong, lagi-lagi ala seperti Taruna, dan ada door handle di bagian sini untuk buka bagasi. Ntar kita lihat juga. Ke bagian bawah. Nah, ini juga bempernya memang diberi sedikit perbedaan oleh Zote dibandingkan versi yang Terios atau Tarunanya karena bumpernya ada perbedaan di bagian sini gitu ya. Nggak terlalu banyak. Dan aslinya bempernya tuh emang warnanya ya warna cat cladding aja gitu. Tapi ini tentunya sudah dilabur dengan clear berwarna putih oleh Subaru untuk contoh pengecatan hasil mereka. Knalpot masih ada, walaupun mesin nggak nyala, tapi mesin juga masih ada. Dan di bagian belakang sini, untuk bagian pelek-peleknya juga ini udah di cat warna yang berbeda. Ntar kita kasih lihat. Nah, taillights tentunya ini masih bohlam semua, ya normal untuk mobil tahun seginian gitu kan. Dari bagian atas sini lampu senja, lampu rem, sampai lampu sen di sini juga masih bohlam semua. Dan di sini nggak ada lampu mundurnya karena mungkin lampu mundurnya di mounting di bagian bawah sini pada saat masih ada bohlamnya dulu. Beralih ke bagian samping, kita bahas soal dimensinya. Memang dimensi ini lagi-lagi dia plak-ketiplak mirip banget sama Daihatsu Terios gen pertama ya, atau Daihatsu Taruna yang awal gitu kan. Tapi perlu di note juga, ini basicnya adalah Terios yang short ya, bukan yang panjang. Makanya kalau kalian lihat di bagian kaca belakangnya sini, dia lebih pendek gitu dibandingkan kebanyakan Taruna yang kita temukan di Indonesia. Nah untuk dimensinya, dia panjangnya sendiri di 3,8 meter. Sebenarnya nggak panjang-panjang amat gitu ya, dia masih sub 4 meter dengan lebar 1,5 meter dan tingginya di 1,7 meter. Nah di bagian samping sini, kalian bisa lihat nih. Sekarang dia udah warnanya Harley Quinn banget. Untuk tiap panel tuh warna beda. Ini contoh pengecatan lagi-lagi dari Subaru. Kayak dari bagian pilar panel belakang sini dia berwarna merah solid. Pintu belakang ini warna candy red. Sampai ke bagian pintu depan ini dia berwarna silver. Dan bagian rocker panel bawah sini dia berwarna gunmetal alias abu-abu. Jadi kalian bisa lihat sampel catnya ini setiap saat selalu ada di bengkelnya Subaru. Dan ada garansi 3 tahun untuk setiap pengerjaan mereka. Dan di sini juga ada stiker supported by Blinken karena untuk produk cat yang mereka gunakan adalah cat dari Blinken yang sudah teruji kualitasnya juga. Nah, di bagian samping sama. Di sini juga ada kayak aksen-aksen over fender sampai rocker panel yang lebih tebal dibandingkan
body aslinya mirip seperti Terios pertama ataupun Taruna juga gitu ya. Kalau kalian ingat Taruna Oxy yang bawahnya silver gitu-gitu. Jadi dia senada banget. Dan kerennya di bagian pilar-pilar sini ini sudah warna hitam. Jadi nggak sewarna body. Jadi beneran ada pemisahnya gitu ya. Tidak terkesan terlalu murah-murah atau base spec banget. Tapi di bagian belakang kacanya dia langsung nyambung ke bagian bagasi sini. Dan di sini dia pilarnya flowing seperti ini aja. Door handle dia model cepol, ya period correct untuk mobil pada zaman ini, tapi dia ini udah dicat warna full piano black lagi-lagi. Aslinya mungkin dia warna sewarna body atau masih plastik scratchy hitam ya, karena mobil seperti ini wajar. Dan untuk urusan antena dia ada di bagian pilar depan sini masih model panjang seperti ini yang ke atas. Termasuk untuk spion, ini juga dimountnya masih di pilar sini. Dan spion ini ada yang unik sebenarnya, karena spion ini untuk bagian kiri mobil at least ini udah bukan spion bawaannya, karena spion kirinya hilang kata Ko James gitu ya. Jadi udah diganti spion Grand Max yang udah dilabur clear warna piano black seperti ini. Karena kan spion Grand Max kan aslinya kan warna plastik hitam aja gitu ya. Tapi kalau kalian pengen lihat spion aslinya seperti apa, itu ada di bagian sebelah kanan kendaraan sana di sisi driver side. Itu masih spion bawaan, warnanya juga udah dicat hitam, dan spion bawaannya itu dia sudah electric adjustment-nya. Jadi udah bukan spion model teot-teot kayak seperti punya Grand Max ini. Lampu sein memang di spion tidak ada, tapi dia udah ada di bagian fender sini, jadi safety-nya juga udah lumayan untuk eranya. Nah lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Zotye 2008, memang kaki-kakinya ini udah bukan bawaannya lagi ya. Nah tapi kalian kalau misalnya penasaran pel standarnya kayak apa, kalian bisa lihat foto nih di sini kita kasih lihat. Ini foto mobil pasti pas zaman jaya-jayanya dia. Nah ini tentunya udah pakai pelek racing. Jadi ini kan peleknya palang 5 dan ini peleknya dicat warna berbeda tiap peleknya juga. Jadi kalian bisa lihat contoh sampel. Misalnya kalian pengen ngecat pelek di Subroto itu juga bisa. Nggak harus full body paint ya. Mau ngecat pelek kayak gini juga bisa. Ini contohnya di bagian depan kiri ini warnanya piano black. Di bagian belakang situ ada yang warna gold. Di bagian sana ada yang warna silver. Tinggal dikonsultasikan saja. Nah ini sendiri peleknya dia pakai racingan gini sih ya. Modelnya palang 5 twin spoke. Dan ini sendiri peleknya dia ring 15 inci. Dibaut dengan ban Bridgestone B250 dengan ukuran 18565R15. Pengereman kelihatan depannya sih cakram dengan rotor berwarna merah kayak gini. Jadi kesannya lagi-lagi ini contoh kalau bisa kalian pengen ngecat rem kalian kayak gini merah biar lebih racing gitu kan. Kalian bisa juga cat di Subroto. Sisanya untuk kaki-kaki kayak contohnya per segala macam ini terlihat masih cukup fungsional ya. Masih ada loh partil loh. Ini nggak yang kayak terlalu terbengkalai banget, nggak terlalu gitu. Dan tadi kan kita sempat coba naik geser-geser mobil ini itu masih berasa begini-gini gitu, nggak yang kayak mati banget gitu. Nah, pas kita bahas bagian fascia depannya, di sini baru kelihatan nih bedanya antara si Zotye dengan mobil yang pakai cetakan aslinya, yaitu Terios atau Taruna gitu ya. Karena untuk Taruna generasi pertama yang kodenya J100, itu di bagian depannya kayak contohnya, grillnya ini tuh dia garis-garis. Dia nggak yang model bergerigi seperti ini, kemudian logo Daihatsu-nya itu di bagian tengah grill. Sedangkan versi Zotye-nya, logonya lebih kecil dan logonya tuh kayak menurun dari bagian tepian atas sebelah sini ya. Ini kelihatan sih tadinya mungkin tepian atasnya warna chrome ya. Jadi warna chrome dia langsung turun ke logo Zotye di bagian tengah sini. Nah, perbedaan pertama di situ. Perbedaan kedua ada di bagian bumpernya. Karena bumpernya depan belakang memang diberi sedikit adjustment oleh Zotye. Jadi nggak yang plak-plak sama banget. Walaupun tetap mirip. Dari desain airdam bawah sini yang agak kotak ini mirip. Tapi untuk versi Zotye di bagian atas ini ditambahin daging sedikit nih. Ini bisa kerasa juga sih kalau di sini kayak ada potongan gitu ya. Jadi dia kayak ada bawaan desain seperti bumper guard dari factory-nya, lebih tebal di bagian depan sininya. Antara mungkin untuk safety di beberapa market gitu atau gimana, tapi ini berbeda. Kemudian di bagian bawahnya juga di sini nih di bagian fog lamp-nya, nah ini juga desainnya beda dengan desain Terios generasi pertama. Dari bagian bawah sini fog lamp juga sama, sudah kristal multireflektor. Di bagian atas headlamp ini juga sudah kristal multireflektor dan bahkan dia yang dual beam. Jadi antara low beam dengan high beam dia punya selongsongnya sendiri model teleskopik seperti ini. Jadi untuk penerangan harusnya sih lebih terang dibanding bawaan versi Teriosnya yang masih mika burem dan butek. Dan secara overall desain dari si Zotye 2008 ini memang dia plek-ketiplek dengan si Daihatsu Terios generasi pertama atau Daihatsu Taruna F500 gitu ya. Tapi berhubung dia pakai mesin press asli yang waktu pada masanya itu bikin Terios dan Taruna, ya sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau ini adalah hasil jiplakan atau KW gitu ya, karena mesin yang dipakai itu sama gitu kan. Jadi bisa dibilang ini adalah
Daihatsu Terios yang dipanjangin umurnya. Ketika Terios udah masuk ke generasi kedua, generasi pertamanya itu diteruskan atau dilanjutkan produksinya oleh Shizuki. Alhamdulillahnya, walaupun dia mesinnya udah tidak bernyawa, iya, tapi ini kap mesinnya masih bisa dibuka, iya. Dan uniknya lagi, di sini masih ada beberapa keterangan-keterangan yang bisa kita baca. Contohnya seperti di sini ada general maintenance, kalian harus ganti filter berapa kilometer sekali, berarti oli berapa kilometer sekali. Bahkan plakat mesin itu masih ada tuh di bagian situnya gitu ya. Dan untuk si Zotye 2008 ini sebenarnya itu ditawarkan seumur hidupnya dengan 3 pilihan mesin. Dan 3 pilihan mesin itu semuanya adalah Mitsubishi Derived Engine. Jadi mesin inilah mesin hasil rancang bangun Mitsubishi gitu ya. Yang pertama ada mesin 1300 cc berkode 4G13. Yang kedua ada mesin 1500 cc berkode 4G15. Dan yang satu lagi yang paling besar, yang kebetulan adalah yang ini, ya. Ini adalah kode 4G18. 1800 cc? Bukan, 1600 cc. Kenapa? Nggak tahu, tanya Mitsubishi di Cina. Karena memang mesin 4G18 ini itu hasil rancang bangun dongan Mitsubishi di Harbin, China. Jadi memang ini mesin Mitsubishi Cina, bukan Mitsubishi yang lain gitu ya. Kecuali yang tadi, yang 1300 dan 1500 itu mesin global. Nah, untuk mesin 1600 cc ini, dia tenaganya itu 102 horsepower dengan torsi 140 Nm. Yang di-make ke transmisi 5-speed manual, mobil ini sebenarnya punya transmisi otomatik, yaitu CVT. Tapi CVT itu cuma available di yang mesin 1500 aja. Di yang 1300 dan 1600 itu hanya 5-speed manual saja. Yang dimana tenaganya dilarikan ke roda belakang. Iya, karena Zotye ini dia layoutnya adalah front engine, rear wheel drive. Jadi RWD nih bos. Harusnya pada masanya mobil ini disukai oleh orang Indonesia karena bisa nanjak-nanjak dengan mudah karena penggerak roda belakang. Setuju juga. Bisa dinyalain nggak ya kira-kira ya? Mesin ini masih utuh ya. Mungkin kapan-kapan kita ke Subroto kita coba jump start mesin ini lagi. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di interior dari si Zotye 2008. Iya, salah satu unit yang nyasar ke Indonesia dan menjadi mobil Harley Quinn-nya Subur Auto ya. Nah, jadi memang karena mobil ini sudah dalam kondisi terbengkalai, tidak jalan gitu ya. Jadi di sini sendiri memang mobil ini tidak difungsikan sebagai sebuah mobil yang jalan seperti kalian yang tahu. Hanya dipajang untuk mobil display hasil contoh cat serta bukti garansi mereka ya yang selalu di luar dan selalu kepanasan, kehujanan dan lain-lainnya gitu. Makanya dari segi interior ini udah full trondol emang ya. Jadi kalau bisa lihat, gua pun duduk di jok yang bukan jok asli mobilnya. Makanya ini jok tinggi sekali seperti ini, aslinya ini ya udah nggak ada sama sekali. Kalau bisa lihat sampai belakang pun ini sudah kosong semuanya gitu ya. Tapi ntar kita cek di bagian bagasi karena ada yang unik juga di sana. Nah, yes, jadi interiornya itu seperti ini. Walaupun bagian karpet, bagian jok, bagian konsol tengah, cover-cover semua bagian belakang sini udah tidak ada lagi. Tapi surprisingly, bagian dashboard ini masih utuh. Ya, dashboard depan sini ya walaupun minus untuk glove box-nya sudah tidak ada ya. Tapi dashboard bagian atasnya ini masih lengkap dan masih dalam kondisi yang surprisingly bagus gitu. Nah, mulai dari misalnya kita cek finishingnya, memang ini masih full hard plastik semua. Tapi kalian bisa lihat nih, ini finishing dashboardnya tuh warnanya kayak abu-abu, tapi yang abu-abu itu kayak agak bluish gitu ya, jadi agak kebiruan. Dan ini masih ada plastik kulit jeruknya nih, semua nih di bagian dalam sini nih masih gak licin, masih benar-benar masih bertekstur banget, termasuk di bagian lubang-lubang AC-nya. Ini masih keset loh. Jadi nggak yang kayak ngelos. Kalian tahu lah ya kalau misalnya kalian naik misalnya contohnya Vios Limo kayak taksi yang udah dipakai ratusan ribu kilometer itu kan pasti kayak ini ngedol gitu kan. Ini nggak, ini masih bener-bener tuh masih nahan gitu ya, masih bagus. Termasuk kalau kita lihat di bagian konsol tengahnya ini dia tetap masih ada aksen warna silvernya seperti ini from the glory days. Jadi masih utuh. Kontrol AC-nya di sini dia memang masih manual, tapi dia lengkap. Jadi ada 3 buah
dial di sini, yang di bagian tengah ini knob putar untuk fan speed. Tuh. Masih kesek gitu ya. Clicky gitu. Nah, untuk bagian sebelah kiri ini pengaturan arah sembur. Yang dimana arah semburnya tuh ada ke kepala dan ke kaki gitu ya. Dan ke bagian front defogger. Dan ini kalau kita putar, masih ada mekanisme yang bergerak di bagian dashboardnya. Mungkin kalian bisa dengar nih. Jadi masih fungsional gitu ya. Cukup lucu. Di bagian sebelah kanan, ini ada untuk temperaturnya, di mana dia gak hanya ada cooler, tapi juga ada heater. Heaternya masih ada. Dan di sini pun kalau kalian putar sama, ini masih clicky banget untuk sebuah mobil yang quote unquote abandoned atau terbengkalai. Nah, di sini juga untuk bagian AC-nya itu dia sudah tombol elektris, dan di bawahnya lagi ini ada head unit yang memang single din, tapi kalau kalian pengen pasang double din juga bisa, tapi di sini bawaannya single din. Dan sama, ini head unitnya masih bisa kalian tekan-tekan, pencet-pencet, ini masih dalam kondisi yang baik. Gue yakin kalau head unit dicopot terus dikonekin ke mobil lain gitu ya, harusnya sih ini masih nyala ya, karena ini tuh kayak masih sangat baik. Dan ini pun head unit udah dilengkapi untuk slot CD di bagian sini dan juga micro SD di bagian sini. Jadi kalian bisa colok-colok di sana. Di bawahnya ada open storage dan juga ada asbak yang mohon maaf memang sudah berkarat ya. Nah, ke bagian tengah lagi, mobil ini dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan. Jadi masih bisa. Masih bisa. Dan ini pun kalau kita masukin ke gigi 1 dalam kondisi berhenti seperti ini, dia nggak jalan ya. Jadi clutch-nya tuh, gearworks-nya tuh masih ada di bawah. Di sini pun masih ada lagi-lagi rem tangan yang masih model tarik. Setirnya ini cukup lucu karena dia setirnya palang 3, memang dia masih full poliuretan, gak ada kulit-kulitan, tapi dia ada finishing kayak perforated di bagian innernya ya, dalam gini. Jadi kayak lebih enak buat di grip. Serta untuk setirnya tentunya dia belum apalagi teleskopik, jadi masih seperti ini aja. Termasuk untuk bagian tuas-tuasan kayak tuas sen, dim, lampu, ini semua masih clicky. Nah, di bagian belakangnya juga ada tombol untuk wiper belakang, defogger belakang, dan juga fog lamp. Karena mobil ini memang bawahnya ada fog lamp, dan juga pengaturan untuk electric mirrornya. Speedometernya juga cukup sederhana. Jadi dia ada 4 dial. Paling kiri dia ada untuk RPM, di kanan ada speedometer sampai 180 km per jam, karena kan aslinya ini ya pakai cetakannya Terios gitu ya, Bigo gitu kan. Jadi makanya dia JDM. Dan juga ada untuk engine temperature dan juga fuel gauge. Nah, sisanya di bagian atas kayak contohnya di sini ini tambahan ya, jadi bukan aslinya. Dan untuk bagian kaca tengahnya ini pun masih ada slotnya, spotnya untuk masangnya ini di sini. Jadi kacanya itu tidak ditaruh di bagian atas, tapi ditaruh di bagian langsung di windshield seperti ini. Dan kacanya pun udah ada day night view-nya, walaupun masih manual. Di atas ada dome light 1 dan ada sun visor, yang dimana sun visornya juga bahkan di bagian driver dia udah ada card holder, di bagian passenger dia ada mirror. Jadi udah cukup lengkap lah untuk mobil pada eranya gitu ya. Door trimnya tuh kayak gini. Ini cukup unik menurut gua. Kenapa? Karena door trimnya tuh two tone, ada yang abu-abu gelap, ada yang abu-abu terang. Nah, tadinya itu posisi untuk pembuka kuncinya tuh di sini, tapi memang untuk lock unlocknya di bagian atas seperti pada mobil di eranya. Untuk di bagian bawahnya dia ada speaker grill di bagian sini, ada door pocket juga walaupun dia nggak ada bottle holder. Jadi gua asumsikan bottle holder harusnya di bagian tengah konsolnya kalau masih ada gitu kan. Yang unik adalah power window-nya. Power window-nya lokasinya di bagian sebuah piringan bulat berwarna silver di sini gitu ya. Dan dia di mode tidak tiduran, tapi dia menyamping kayak gini. Jadi, ini pun masih clicky. Kualitasnya untuk sebuah mobil yang terbengkalai, ini durable loh, Niso Zotye. Antara mungkin ada campur tangan Daihatsu atau gimana gitu ya, tapi nice. Dia tentunya ada bouncer di bagian belakang sini yang tidak memungkinkan untuk pintunya membuka ala hatchback ke atas. Tapi tentunya pintunya adalah swing gate. Jadi dia ada door handle di bagian belakang sini yang serupa dengan door handle samping-sampingnya jadi common part. Kalian tinggal tarik aja. Dan ini langsung bisa terbuka
seperti ini. Jadi terbukanya ke arah kanan ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat dia udah ngelos sampai ke baris keduanya. Jadi memang dia 2 baris, bukan SUV 3 baris. Termasuk di sini sendiri untuk sebuah mobil yang abandon, ini masih ada kayak deck atau organizer yang tersisa di sini, dan ini bisa kita keluar nih, contoh ya. Ini terbuat dari plastik yang tebal dan sangat bagus gitu ya. Kalau kalian lihat mobil-mobil era RS gitu sebenarnya plastik bagus-bagus gitu. Dan di bawah sini tentunya udah nggak ada apa-apa lagi, bahkan nggak ada tempat buat kalian nyimpen apa-apa karena ban serep kan tentunya dilokasikan di belakang di luar. Jadi bagasinya hanya sebatas ini saja. Namun kalau kita misalnya lihat, dia posisi speaker belakangnya itu bukan di door trim bagian tengah, tapi ada di bagian panel samping bagasi sebelah sini. Jadi kanan kiri di sini ya speaker belakangnya seperti itu. Sisanya kita bisa juga lihat kapasitas joknya pada saat dia lagi ada joknya dulu. Jadi bagasinya itu kurang lebih segini nih ke belakang. Seukuran organizer ini. Dia sekitar ada 3 jengkal lah. Yang artinya kalau kalian pengen bawa koper large 1 berdiri atau misalnya koper cabin 4 pun menurut kita masih masuk gitu ya kalau misalnya kalian tata dengan baik. Jadi sebenarnya secara ruangan dia juga praktikal nih. Apalagi kan di bagian belakang juga kalian dapat kaca di sini, yang kaca samping, yang artinya bisa membuat kabinnya jadi terasa lebih lega. Orang baris kedua bisa duduk dan dapat cahaya dari bagian belakang kanan kirinya juga. Seat belt juga sudah rapi, jadi mounting point-nya ada di bagian belakang sini. Dan untuk baris keduanya memang dia jendelanya masih engkol. Jadi nggak kayak yang depan yang sudah power window, dia power window-nya hanya untuk 2 pintu depan saja. Dan kalau kita lihat di atas dia pun juga tidak ada double blower. Jadi ya memang strictly langsung dari depan saja. Tapi sisanya fitur-fitur kayak contohnya defogger atau kayak lampu stop lamp belakang yang third brake di sini dia pasti ada ya. Nice loh ini. Nggak sebusuk yang kita kira. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit mungkin penemuan menarik kita ya mengenai sebuah mobil China yang mati terbengkalai jilid 2. Namun untungnya unit yang satu ini dia lebih beruntung mungkin dibandingkan ZNA Sukse yang kita temukan di Alam Sutra. Ya walaupun di Alam Sutra Sukse 80%-nya itu udah direstorasi dan dikirim-kirim ke daerah sebagai mobil yang beneran dipakai. Tapi kalau kalian sekarang ke Alam Sutra, itu masih ada 1 atau 2 unit yang dijadi mobil part kanibalannya dan itu masih terbengkalai hingga saat ini, kena hujan, kena panas dengan kondisi yang lebih mengenaskan lagi. Untuk Zotia 2008 ini dia dapat kesempatan kedua. Kenapa? Karena mobil ini walaupun dia sudah tidak bernyawa lagi alias dia sudah tidak jalan gitu ya, mesinnya udah nggak nyala, interiornya udah trondol, tapi dia tetap berguna bagi dunia ini. Kenapa? Karena mobil ini dijadikan mobil display car-nya Subur Auto. Iya, sebuah bengkel body repair dan cat yang berlokasi di Dan Mogot yang memberikan garansi 3 tahun untuk semua hasil karya mereka, yang memastikan mobil yang masuk sini itu pas keluar hashtag seperti mobil baru. Mobil ini dicat dengan panel yang berbeda-beda seperti yang tadi udah kita kasih lihat di bagian eksteriornya. Dan mobil ini dipajang di depan bengkel Subur Auto. Kena panas, kena hujan, kena badai, kena banjir, kena semuanya. Yang otomatis ini menjadi testament juga akan kualitas mereka dalam mengecat sebuah mobil. Ya, jadi dia dapat kesempatan kedua sebagai mobil Harley Quinn yang bisa dibilang ini seperti art car gitu ya. Jadi oke lah. Zotia ini walaupun dia langka, dia masih berguna hingga saat ini. Tapi gimana menurut kalian mengenai Zotia 2008 ini? Kalau kalian misalnya pengen lihat langsung, kalian bisa datang juga lewat ke depan bengkelnya Subur Auto. Mobil ini akan terdisplay di sana juga gitu ya. Dan apakah kalian pernah lihat mobil ini pas dia masih jalan di jalan? Atau kalian bahkan mungkin pernah kenal orang yang punya mobil ini? Karena jujur kita belum pernah dan bahkan tidak tahu bahwa Zotia ini tuh ada di Indonesia gitu ya. Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan kalau kalian misalnya pengen ngecat, body repair dan lain-lain, tentunya kita juga turut berterima kasih banyak kepada Subur Auto yang udah izinin kita untuk ngulas
Zotye 2008 ini di Lucknuts Auto Junkie. Kalau kalian pengen bikin mobil kalian lebih cantik, body repair, pengen misalnya habis kecelakaan atau pengen benerin, atau sebenarnya pengen repaint full body warna yang berbeda, kalian bisa kontak teman-teman kita di Suburoto di Instagram mereka di bagian sebelah sini, atau CP-nya langsung di bagian bawah sini. Dijamin hasil pengerjaannya, hashtag seperti mobil baru, dan juga garansi 3 tahun untuk hasilnya. Jadi bisa dipegang banget. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kira bakal kalian support kami channel, subscribe YouTube channel kalian Lucknuts Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk channel kami Lucknuts Auto Junkie sini. Supaya selalu up-to-date dengan informasi terbaru dan hal-hal unik seperti si Zotye 2008 ini. Dan sekarang juga kita sudah punya website. Kalau pengen baca-baca artikel, kalian bisa kunjungi www.lucknuts.co.id untuk berita-berita menarik yang up-to-date di persoalan otomotif Indonesia. Ya, kita menantikan kembali pertemuan kita terhadap mobil-mobil China langka lainnya di Indonesia. Ini salah satunya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.